Selamat malam. Hai teman-teman, perkenalkan saya Dirdir. Saya akan menyanyikan sebuah lagu untuk teman-teman. Are you like that? Bersaudara, dada didi bersejarah, dada didi bersaudara, dada didi bersejarah, dada didi bersejarah dalam kotak swing swing. Aku pulang Dari mana, Dir? dari Shola. Tuh, dari kafe ke kafe. Fansku kan banyak, dar. Dah, kamu ngantuk, mau langsung tidur. Aku mau ngobrol online dulu loh sama teman-temanku. Kamu tidur di sebelah dulu aja. Kamar sebelah kan kotor, Dar. Masa aku tidur di situ? Enggak. Tidur di sini aja enak. Halo Boy, halo Hani. Gak apa-apa kan? Ganggu waktunya sebentar. Nggak apa-apa. Mau tanya apa, Dar? Gimana? Tapi sebelumnya, koneksi kalian lancar kan ini? Lancar ini? Lancar. Gimana toh, Dar? Jelas boy. Sip, kalau begitu. Aku langsung masuk ke poinnya aja ya. Boleh. Menurut kalian, perjuangan kemerdekaan Indonesia itu seperti apa? Perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Menurutku gini boy, kita harus bedakan sih antara perjuangan khususnya sebelum abad ke-20 dan setelah abad ke-20. Artinya aku mau bilang seperti ini, bahwa memang sebelum abad ke-20 narasi terkait masalah persatuan itu masih belum ada atau belum kental. Dan bisa kita lihat misalkan dari pola-pola pergerakan dan perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada masa itu masih sangat parsial sekali, terpisah-pisah, bahkan cenderung religiosentris seperti itu. Karena memang bayangan terhadap kesatuan itu belum ada pada masa itu. Berbeda cerita ketika abad ke-20, di mana wacana atau imajinasi terhadap persatuan sudah mulai muncul, sudah mulai membayangkan dirinya sebagai satu bagian yang besar dari Indonesia, dan mungkin Sumpah Pemuda tahun 28 semakin memperkuat hal tersebut, dan cabang bayi ini pada akhirnya lahir ketika tanggal 17 Agustus 1945, di mana berdirinya negara Republik Indonesia. Nah, ketika masa revolusi tahun 45 sampai 49, sebenarnya disitulah sebenarnya nasionalisme ini diuji dan disebarkan secara holistik, hingga kemudian menjadi satu antitesis dari yang namanya kolonialisme Belanda seperti itu. Nah, dari kedua komponen ini kemudian kita bisa melihat bahwa sejarah kemerdekaan Indonesia merupakan sesuatu yang sangat kompleks. Dan kita tidak bisa melihat itu dari kacamata yang hitam dan putih saja. Itu ada zeitgeistnya, ada jiwa zamannya. Kalau menurut Hani, Gimana ya, Dar? Kalau kita membicarakan tentang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia itu sangat panjang prosesnya. Kemerdekaan Republik Indonesia yang akhirnya diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 itu membutuhkan kerjasama yang luar biasa di semua lapisan masyarakat. Membutuhkan effort yang sangat besar.
Tidak hanya dari masyarakat yang ada di lapisan bawah maupun di masyarakat yang ada di lapisan bawah. Tidak hanya masyarakat di kota, tapi juga masyarakat yang ada di daerah-daerah. Karena perjuangan melawan penjajahan itu tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tapi juga perjuangan perlawanan masyarakat di tingkat lokal, seperti pemberontakan PRRI Permesta, PKI, DITII, itu kan sebenarnya yang akan memecah belah kesatuan masyarakat di Indonesia. Selain itu, perjuangan melawan Belanda, perjuangan melawan Jepang, itu menumbuhkan nasionalisme masyarakat menjadi satu kesatuan. Mereka yang senasib merasakan kekejaman penjajah, mereka yang senasib tertindas, dan mereka yang senasib tidak memiliki persenjataan harus berjuang sekuat tenaga mengusir penjajah supaya kita bisa menjadi bangsa yang merdeka. Nasionalisme tumbuh di masyarakat Indonesia itu tidak mudah, karena untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme itu juga para tokoh pendiri bangsa ini harus melakukan berbagai propaganda. Salah satu yang dilakukan adalah propaganda bahwa kita itu adalah kita itu adalah daerah kerajaan yang dulunya bisa melakukan ekspansi sampai wilayah Malaysia dan Singapura. Kita adalah wilayah yang dulunya bisa mengusir penjajahan Belanda yang dikatakan telah menjajah di Nusantara itu selama 350 tahun. Itulah beberapa narasi-narasi yang sengaja dibangun oleh pendiri bangsa kita supaya menumbuhkan nasionalisme masyarakat Indonesia, masyarakat di Nusantara, dan mereka mau berjuang bersatu untuk mengusir penjajahan. Jadi pesan untuk generasi sekarang, kalau untuk mengisi kemerdekaan itu ya harus sungguh-sungguh. Kita sudah tidak lagi berperang mengangkat senjata, kita tidak lagi berperang dengan tumpah darah kita, tapi kita harus bagaimana caranya memajukan negara Republik Indonesia ini berperang melawan penjajahan yang bukan hanya penjajahan fisik, tapi penjajahan budaya, penjajahan intelektual, gitu yang harus kita perangi saat ini sehingga kita bisa merdeka, tidak hanya merdeka secara fisik tapi juga merdeka secara pikiran. Begitu Dal kalau menurut saya. Ya kalau keganggu pindah kamar sebelah kan bisa, Dir. Ini kan aku lagi diskusi sama teman-temanku. Siapa sih, Boy? Kembarmu itu ya? Mau tak bantu nyelesain, Po?